Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi seluruh sahabat GPIB. Kembali lagi dalam program acara Morning Call GPIB dan bersama dengan saya, Pendeta Selin Meriela Pesuarisa, yang ditempatkan oleh Majelis Sinode GPIB di GPIB Jemaat Efata Tenggarong di Pos Pelkes Getsemani Longmesangat. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita memulai perenungan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh menikmati pagi hari ini dengan nafas yang terus ada dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, bahkan kami juga masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar lagi. Ajar kami untuk mau mendengar, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh kami jadikan pelita dalam kehidupan kami, dan juga terus kami usahakan agar kami dekat dan juga semakin takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GBB yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil daripada surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Surat Yakobus pasal pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, yang menyatakan, Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sahabat GPIB, tema perenungan kita di pagi hari ini adalah nilai dan buah ketekunan. Ayat yang sangat menarik, karena setelah penulis surat Yakobus ini memberikan salam, kita akan melihat di ayatnya yang kedua, ketika penulis surat Yakobus ini mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa saya bilang menarik? Karena ketika kita renungkan betul-betul kalimat ini, kita akan melihat sebetulnya siapa yang mau berbahagia ketika masuk ke dalam pencobaan. Hidup kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan. Kita akan selalu bergumul, kita akan selalu berjuang. Tapi tentu saja ketika bergumul dan berjuang itu, tidak jarang air mata kita, keringat kita, usaha kita, terus harus kita upayakan. Maka itu, kalimat ini cukup luar biasa unik. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Mampukah kita berbahagia ketika kita mengalami polemik, ketika kita mengalami pencobaan? Maka mari kita lihat lebih dalam apa maksud dari penulis surat Yakobus ini. Kita melihat di ayatnya yang ketiga, ada kalimat sambungnya dari ayat kedua tadi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Memang sahabat GPIB tidak jarang, biasanya juga, manusia akan lebih ingat dengan Sang Pencipta yang memberikan kasih dan kehidupan kesehatan ketika sedang susah, ketika sedang sakit. Tapi, ya ketika sedang senang, ketika sedang bersukacita, bersyukur, ada yang masih ingat Tuhan. Tapi ada juga, dan mungkin kebanyakan,
yang seketika lupa kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat di sini maksud dari penulis surat Yakobus ini adalah ketika kehidupan yang tidak pernah lepas dari pencobaan itu, kita haruslah dapat berbahagia. Karena ketika kita jatuh dalam pencobaan, ketika kita sedang ada di titik terendah, ketika kita tidak punya siapapun, ketika kita bahkan diacuhkan oleh keluarga, ketika kita bahkan dihilangkan, ketika kita dijauhi oleh orang-orang yang kita kenal, disitulah titik yang dimaksudkan oleh surat Yakobus ini. Disitulah titik kita harus berbahagia. Karena dari pencobaan dan pergumulan itu, kita akan dapat memaknai makna kehidupan. Kita akan dapat memahami, kita akan tahu ketika kita ada di bawah. Sebagaimana ada yang mengatakan, roda kehidupan selalu berputar, bisa di atas, bisa di bawah. Ketika kita ada di bawah, kita akan melihat ke atas dan kita melihat gelap gempitanya kehidupan yang ada di atas. Kita akan tahu rasanya kita ada di bawah seperti apa. Nah, itulah ketika kita tahu ada rasanya di bawah, ketika kita tahu bergumul berjuang setiap hari dengan luar biasa apa yang kita punya terus kita gumuli, kita akan betul-betul menghargai kehidupan ini. Kita akan betul-betul menghargai setiap pencobaan ini. Dan ketika Tuhan mengangkat kita pada waktunya yang kita tidak pahami, tapi misteri ilahinya yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita diangkat, kehidupan kita ada di atas. Kita akan dapat menghargai siapapun yang ada sedang di bawah. Dan kita akan punya pengalaman itu, bahkan kita juga dapat belajar dari pengalaman itu, dan membagikan pengalaman itu bagi siapapun. Ketika kita mengalami pencobaan inilah, kita menghasilkan buah ketekunan. Ketekunan berarti ketika kita sedang jatuh dalam pencobaan-pencobaan, kita dapat bertahan dalam keadaan yang sulit dan kita punya tindakan nyata. Bukan ketika kita sedang dalam pencobaan, kita hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, lalu tanda tangan. Tapi kita harus punya aksi nyata. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap berusaha cari kehidupan. Kita harus mengusahakan apa yang kita punya, talenta juga usaha dan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, agar kita beroleh sesuatu di dalam ketekunan itu. Maka, dikatakan di ayat yang keempat, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Aristoteles mengatakan, manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ketika kita berhasil melewati ketekunan yang disambung oleh surat Yakobus ini. Ketika kita mendapatkan ketekunan dari pencobaan, maka kita memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Itulah kebahagiaan kita. Kita belajar dari hal-hal kecil, kita belajar ketika di bawah. Dan di titik itulah kita tahu kita punya nilai dan buah ketekunan. Seperti iman tanpa perbuatan mati, maka kita harus terus bertekun dan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan untuk terus terberkati dengan apa yang kita punya, talenta, kemampuan, dan apapun yang kita usahakan, agar kita dapat bertekun dan juga beroleh kebahagiaan di dalam kehendak Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini, sahabat GPIB. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa ketika kami dalam kehidupan ini bergumul dan berjuang luar biasa untuk segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan, kami diingatkan melalui perenungan kami di pagi hari ini bahwa pergumulan ini harusnya membawa kesukacitaan bagi kami. Karena dari pergumulan dan pencobaan yang ada, kami boleh belajar menjadi sosok pribadi yang terus bertekun dalam iman percaya kami kepada Engkau. Maka Tuhan, ajarlah kami, mampukanlah kami untuk dapat menjadi pribadi yang bertekun, pribadi yang setia dan mau berusaha agar menjalani kehidupan ini. Kami boleh juga diizinkan meminta kepada Tuhan dan diizinkan untuk berusaha dalam hidup kami. Kami percayakan Tuhan, segala pekerjaan dan kehidupan usaha, keluarga, dan apapun yang kami kerjakan dan rencana-rencana kami ke depan, pergumulan dan perjuangan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus subscribe, berlangganan channel GPIB Indonesia, dan terus selalu mengikuti program Morning dan Night Call GPIB. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.